Bab 925. Lin Yu melihat ke arah bulan sabit yang tajam di kejauhan, dan menghela nafas pelan. Keluhan kami telah dihapuskan, tapi bagaimana dengan keluhan pengobatan Tiongkok? Meskipun misteri di balik insiden kegagalan organ kini telah terpecahkan, pada analisis akhir, dokter misterius tersebut menggunakan pengobatan Tiongkok untuk menangani Lin Yu, sehingga pada analisis terakhir, kecelakaan tersebut disebabkan oleh pengobatan Tiongkok. Belum lagi apakah anggota keluarga dari banyak pasien akan membayar tagihan setelah hasil diumumkan dalam beberapa hari. Kalaupun mereka membayar, mereka tetap akan waspada terhadap pengobatan Tiongkok. Mereka tidak akan peduli apakah plesteran atau cairan oral Changsheng merugikan mereka. Di mata mereka, ini semua adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Karena pengobatan Tiongkok dan pengobatan Tiongkok tradisional mungkin memiliki efek samping yang sangat beracun, mereka pasti akan memiliki dendam terhadap pengobatan Tiongkok di masa depan. Namun, jika mereka dapat menggunakan obat-obatan barat daripada pengobatan, mereka tidak akan menggunakan pengobatan Tiongkok lagi. Ini tidak diragukan lagi, sama dengan tiba-tiba memecahkan baskom berisi air dingin untuk seorang dokter pengobatan Tiongkok yang seperti api unggun yang terbakar, belum lagi melukai dasar pengobatan Tiongkok, tetapi setidaknya semua upaya Lin Yu sebelumnya untuk pengobatan Tiongkok mungkin sia-sia. Oleh karena itu, pertempuran antara Lin Yu dan dokter misterius telah ditakdirkan sejak awal. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dokter pengobatan Tiongkok pada akhirnya akan terluka. Ye Qingmei tidak dapat menahan perasaan bosan dan tertekan ketika mendengar perkataan Lin Yu. Mengetahui bahwa Lin Yu selalu peduli dengan pengobatan Tiongkok, ia menghiburnya dengan lembut. Bukankah Dou Lao mengatakan bahwa hanya ketika tumornya diangkat, dapatkah pengobatan Tiongkok berkembang? Setiap pencapaian besar bangkitnya selalu disertai dengan rasa sakit. Lin Yu mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, tersenyum dan mengangguk ke alis Ye Qing, dan berkata, "Ya, saya sedang berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan kanker ini. Bukankah Presiden Li sudah melaporkan masalah ini kepada Menteri Hao? Menteri Hao harus menanganinya sesuai dengan peraturan. Dokter misterius itu telah membunuh begitu banyak orang, dan departemen terkait harus menghukum mereka dengan berat." Ye Qingmei berkata dengan sungguh-sungguh, memikirkan begitu banyak orang yang dibunuh oleh dokter misterius, dia sangat marah. "Hei, kakak perempuan, lebih baik jika semuanya sesederhana yang kamu pikirkan." Lin Yu menghela nafas ringan, ekspresinya agak bingung, dan dia berkata perlahan, "Jangan katakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah si Kun Hao, yang tidak diinginkan oleh saya. Bahkan jika Menteri Hao secara pribadi mengawasi masalah ini, dia mungkin tidak berdaya. Bagaimanapun, hubungan antara Sekte Suanyi dan keluarga Chu tidak biasa. Selama Sekte Suanyi memperkenalkan kambing hitam dan mengakui segalanya, maka masalah ini dapat dibalik. Pada akhirnya, untuk Sekte Suanyi, tidak ada salahnya sama sekali." Tulang. Ini juga alasan mengapa Lin Yu tidak terlalu bersemangat setelah mengetahui hasilnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan dan koneksi dari dokter misterius, tidak ada cara untuk menggulingkannya melalui saluran yang tepat. Kulit Ye Qingmei berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, alis tipisnya mengerutkan kening, dan wajahnya penuh kemarahan. Mereka membunuh begitu banyak orang, bukankah mereka perlu dihukum? Apa alasan hari itu? Kemarahan Ye Qingmei yang tak terkatakan. Jika benar seperti yang dikatakan Lin Yu, para dokter misterius membunuh begitu banyak orang, dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan hukuman yang layak mereka terima. Orang-orang seperti Rong Huan yang sudah mati dan berhati dingin masih bisa lolos dengan keadilan jika ia, itu sangat marah dan putus asa. Di mana keadilannya? Lin Yu tersenyum pada Ye Qingmei, kemudian mengulurkan tangannya, dan kemudian mengulurkan tangan ke Ye Qingmei, dan kemudian menggenggam tangannya dengan erat, dan berkata kepada Ye Qingmei, "Kakak, apakah kamu melihatnya? Kadang-kadang, Tianli sering hanya di tangan kita sendiri." Ye Qingmei tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Yu,
lalu tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, dan berkata dengan kaget, "Jiarong, apakah kamu bermaksud melakukannya sendiri?" Berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan sedikit gugup dan meraih lengan Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Jiarong, apakah ini terlalu berbahaya?" "Bahaya." Lin Yu tersenyum pada alis Ye Qing, dan berkata dengan berani, "Apakah dia Jiarong? Aku telah mengalami sedikit bahaya." "Kapan aku takut akan bahaya? Selain itu, karena aku mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri, aku membiarkan seluruh negeri melakukannya. Ribuan orang mati sia-sia. Biarkan mereka terus menyakiti orang." Tapi, Ye Qing menggigit bibirnya dan terlihat sangat prihatin. "Jangan khawatir, kakak, aku tahu itu." Lin Yu tersenyum dan menepuk tangannya, dan menghibur, "Selain itu, saya masih memiliki begitu banyak pembantu dari kakak Niu dan kakak Bu." Ye Qingmei sedikit tenang setelah mendengar ini, dan kemudian masuk ke dalam mobil dan pulang dengan Lin Yu. Siang keesokan harinya, Lin Yu secara khusus memesan kamar pribadi di gedung Cuisfeng, sebuah restoran terkenal di ibu kota. Tepatnya, seluruh gedung Cuisfeng dipesan untuk keperluan jamuan makan, Li Zenseng, ratusan orang, serta musim semi dan musim gugur. Ada 4 raja. Makan hari ini adalah untuk merayakan pahala. Setelah sekian lama, biro yang ditetapkan oleh Dokter Misterius untuk Lin Yu akhirnya diselesaikan. Yang kedua adalah berdiskusi dengan sekelompok orang ini bagaimana mengambil langkah selanjutnya untuk diri mereka sendiri, untuk Li Group, dan untuk kematian. Pasien meminta keadilan pada Rong Huan. Karena 4 raja surgawi bergiliran menatap Rong Huan dan tidak bisa pergi, Lin Yu mengirim pasukan dan Qin Lang untuk menggantikan mereka. Karena tentara dan Qin Lang memiliki keterampilan terbatas, Lin Yu secara khusus meminta mereka untuk meninggalkan kediaman Rong Huan. "Menjauhlah, jangan ditemukan. Faktanya, tidak masalah apakah Anda menatap atau tidak. Seperti dalam situasi saat ini, sangat tidak mungkin bagi Rong Huan untuk meninggalkan ibu kota. Lagi pula, bagi Rong Huan, dia belum memenangkan kemenangan terakhir." Saat mendekati tengah hari, sebuah tanda yang menunjukkan bahwa itu tutup hari ini digantung di pintu masuk gedung Cuisfeng, didedikasikan untuk melayani Lin Yu dan lainnya, dan restoran itu tampak sedikit kosong. Alasan mengapa Lin Yu membungkus seluruh gedung Cuisfeng adalah untuk mencegah dinding partisi memiliki telinga. Ketika semua orang ada di sana, Lin Yu memimpin dalam menuangkan segelas anggur, memberitahu semua orang tentang hasil tadi malam, dan kemudian memanggang segelas anggur untuk semua orang. "Terima kasih semuanya telah membantu saya selama periode ini. Tanpa Anda, saya tidak akan dapat mendukungnya sendiri." Lin Yu tersenyum dan berkata dengan sopan kepada semua orang, lalu berpaling ke 4 raja surgawi dan berkata, terutama ke 4 kakak Qi, "Sangat sulit untuk membantuku menatap Rong Huan siang dan malam selama beberapa hari terakhir." "Ya, Tuan," dia sopan. Penatua Qi juga tidak mengangkat kepalanya, dia memegang piring ke mulutnya, nadanya sedikit dingin. "Tuan," dia sopan. 3 lainnya juga belajar dari kakak tertua mereka dan Lin Yu, dan ekspresi mereka tidak banyak berubah, dan mereka juga menundukkan kepala dan makan hidangan mereka. Melihat mereka berempat memiliki sikap dingin terhadap Lin Yu, Li Zenseng menggerutu dengan dingin, matanya penuh dengan ketidakpuasan. Lin Yu tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan sembunyikan keempat bersaudara. Orang yang kutatap oleh keempat bersaudara itu adalah Rong Huan, yang merupakan wakil kepala Dokter Misterius, dan aku baru mendapat kabar 2 hari lalu. Dikatakan bahwa dia datang ke Beijing kali ini dengan 12 master di sekelilingnya, salah satunya masih master tertinggi dalam Dokter Misterius. Aku ingin tahu apakah keempat bersaudara itu telah melihat orang-orang ini selama proses penguntitan." Mendengar kata-kata Lin Yu, keempat raja surgawi itu tiba-tiba melambat saat mereka makan,
Mereka menoleh dan melirik satu sama lain. Mereka tampak curiga, seolah-olah mereka belum pernah melihat begitu banyak orang di sekitar Rong Huan. Kami belum pernah melihat anak laki-laki tua dengan begitu banyak orang, dan kami tidak pernah melihat betapa kuatnya seorang guru. Boski menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak tahu apakah berita yang Anda dapatkan itu benar atau salah. Bahkan jika itu benar, dia telah berada di ibu kota untuk beberapa waktu, mungkin beberapa orang telah pergi." Saat dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan menggerogoti kaki domba panggang yang berminyak di tangannya. "Yah, aku juga belum melihatnya." Sun Laoer juga menggema. "Aku juga belum melihat Master." "Aku juga, mungkin beritanya palsu." Zhang Laosan dan Zhu Laosi juga mengangguk. Ekspresi mereka dingin, jelas mereka tidak memasukkan kata-kata Lin Yu ke dalam hati. "Sekalipun berita ini palsu, aku masih berharap keempat bersaudara itu akan lebih waspada dan waspada. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, ingatlah untuk bergegas dan melarikan diri." Lin Yu mengingatkan mereka berempat bahwa situasi yang dikatakan Boski memang mungkin pria kulit hitam dan kurus yang berbohong, atau mungkin beberapa dari 12 telah meninggalkan ibu kota. Boski menggigit sepotong daging kambing dengan keras, lalu melemparkan siung bawang putih di tangannya ke mulutnya, mengunyahnya, dan berkata dengan tenang, "Tuan Ho, yakinlah, bahkan jika kita berempat kehilangan nyawa, kita tidak akan pernah merindukan Tuan." "Benda." Lin Yu tampak ketakutan ketika mendengar ini, dan berkata dengan penuh semangat, "Sesuatu bisa salah, tetapi kamu tidak boleh kehilangan nyawa."